Melansir dari Bloomberg Technos, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengungkap sejumlah alasan lembaganya menerima Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden atau cawapres. Pada saat itu, lembaga tersebut belum memperbaharui peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk memperbolehkan calon berusia di bawah 40 tahun asalkan telah atau sedang menjadi kepala daerah. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan lembaganya menerima surat dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan persetujuan putra sulungnya maju sebagai cawapres. KPU justru berpotensi melanggar aturan jika menolak pendaftaran Gibran. Pertanyaan itu dilontarkan oleh Hashim dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU terhadap Pilpres 2024 pada Senin 1 April. Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar sidang mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Pertanyaan tentang surat izin dari Jokowi mencuat saat mendengar keterangan dari ahli hukum administrasi negara Ridwan. Lalu bagaimana? Kita simak selengkapnya. Pertanyaan yang pertama adalah apabila ada seseorang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan kemudian ketika hadir ke KPU berdasarkan ketentuan yang saya bacakan tadi di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, yaitu membawa fotokopi KTP, kemudian membawa surat izin dari Presiden, apakah dapat dinyatakan memenuhi syarat? Itu saja. Terkait KPU meloloskan Gibran karena ada surat dari Jokowi. Itu sebetulnya bahan yang perlu didalami oleh Mahkamah Konstitusi, ya kan? Apa kaitan yang cukup erat antara surat itu dengan KPU yang mengabaikan membuat revisi PKPU terkait dengan aturan soal pencalonan itu gitu. Karena KPU sekarang mengakui salah satu faktor bagi mereka untuk menerima pencalonan Gibran itu karena ada surat presiden. Padahal mereka belum merevisinya. Apakah itu menandakan bahwa mereka dalam hal ini KPU mungkin kalaupun nanti dipersoalkan mereka merasa bahwa persoalan itu akan clear karena Presiden sudah memberi isyarat yang cukup kuat untuk mendukung pencalonan saudara Gibran gitu. Itu kira-kira tuh. Makanya pokok yang perlu didalami lebih serius lagi menurut saya oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah keengganan KPU membuat PKPU baru itu karena adanya unsur dari surat Presiden itu gitu. Bang Rey, untuk melihat sidang sampai hari ini bagaimana pendapatnya atau prediksinya soal Mahkamah Konstitusi? Saya kira ini salah satu sidang yang terbaik, ya, sidang sengketa hasil Pilpres terbaik sepanjang MK ya, salah satu ya. Dibanding poin apa yang disorot? Pertama adalah kelihatan hakim MK-nya jauh lebih independen berbanding yang sebelum-sebelumnya kan. Nah, yang kedua adalah soal ya itu tadi mereka menerima untuk memanggil 4 menteri. Nah, yang ketiga debat-debatnya juga di dalam cukup bernas menurut saya, khususnya ketika Romo Magnis diundang ke sana dan Romo berbicara tentang hal yang sangat pokok dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara itu, yaitu hilangnya moral atau etika gitu. Nah, dan menurut saya juga efek dari ini penting sekali. Kenapa? Karena ini kan bukan hanya untuk Pilpres ya, untuk kemungkinan pilkada-pilkada di masa yang akan datang agar tidak semena-mena mempergunakan bansos demi kepentingan elektoral gitu. Karena di MK bisa mentok.